bermain bola bersama salah satu kiper timnas. Ya, pemain timnas kini tengah menikmati liburan musim panas 2025, tak terkecuali penjaga gawang Emil Audero. Emil menjalani liburan kali ini dengan cara spesial. Dirinya terekam tengah berada di kampung halamannya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Emil terekam nampak asik bermain bola dengan anak-anak di kampung halamannya. Sementara bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho resmi mengakhiri masa lajangnya dengan mempersunting sang kekasih. Prosesi akad nikah Ridho digelar secara tertutup namun penuh khidmat di Masjid Surabaya, Jawa Timur. Ijab kabul pun berjalan lancar dengan satu tarikan nafas dan kemudian disambut kata sah. Momen pernikahan mereka pun telah dibagikan di media sosial sambil memamerkan buku nikahnya. Selamat ya Bang Ridho, semoga sakinah, mawadah, dan warohmah. Timnas Indonesia U23 mulai tancap gas. Skuad Garuda Muda resmi menggelar sesi latihan perdana jelang tampil di ajang Piala AFF U23 2025. Latihan ini digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin sore. Latihan ini dipimpin langsung pelatih anyar Timnas U23 Gerard Mervin Vandenberg dan diikuti puluhan pemain muda berbakat yang dipanggil PSSI. Tak hanya mengandalkan pemain muda, Vandenberg juga memanggil beberapa nama yang punya pengalaman membela timnas senior. Ini jadi perpaduan menarik antara kekuatan muda dan pengalaman di level tertinggi. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi tulang punggung dalam perburuan gelar juara di AFF U23 2025 pada 15 Juli mendatang. Target yang diberikan oleh PSSI, oleh federasi adalah menjuarai Piala ASEAN ya, U23 ini. Kemudian nanti melanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Piala AFF U23 tahun ini bukan sekedar turnamen regional biasa. Ajang ini juga menjadi batu loncatan penting menuju SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Dengan materi yang menjanjikan, publik optimis Garuda Muda bisa bicara banyak. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jaka Samsa, Anyus melaporkan. Domisili, tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Semua donasi ada yang apa? Domisili Pak itu Sejumlah kepala desa di Kecamatan Jati 7 terlihat emosi setelah menyampaikan alasan kenapa warganya tidak diterima SMA Negeri 1 Jati 7 pada tahap awal kepada pihak sekolah setempat. Sebanyak 15 kepala desa menggeruduk SMA Negeri 1 Jati 7 setelah warganya tak terima di SMA setempat dan pihak sekolah memprioritaskan siswa baru di luar Jati 7. Tuntutannya ingin seadil-adilnya lah. Artinya ada istilah di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya SMA 1 Jati 7 itu adalah kepunyaan warga Jati 7. Jadi kami kan tahu silsilah dari awalnya itu bagaimana awalnya nginep di SMP, SMA nginep di SD sekian tahun, terus bisa membangun, ditarik supaya yang daftar. Sekarang kami sudah pada tua kan tahu persis perjalanan SMA ini. Nah sekarang udah besar, udah gede, ternyata melupakan terhadap apa itu kacang lupakan kulitnya gitu. Jadi ingin ada kebijaksanaan yang lebih hebat. Kepala SMA Negeri 1 Jati 7, Enjen, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan perihal adanya tuntutan kepala desa. Karena kami melaksanakan kegiatan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Juknis, sesuai dengan Permen. Karena kami di sini hanya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana aturan, bukan sebagai pembuat aturan. Kepala desa akan melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutannya tidak diakomodir pihak sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan.
Inilah detik-detik tembok pembatas lapangan roboh saat ajang perlombaan kerapan sapi di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Terlihat sejumlah penonton yang duduk di atas pagar pembatas lapangan ikut jatuh berhamburan dan menimpa penonton lainnya. Akibatnya, 3 orang penonton yang tertimpa reruntuhan mengalami luka-luka. Di antaranya yakni sesak nafas hingga mengalami patah tulang. Sementara 1 orang korban lainnya telah dinyatakan meninggal dunia. Diduga, tembok pembatas lapangan tersebut roboh karena tidak kuat menahan beban penonton yang duduk di atas tembok, serta usia bangunan tembok yang sudah termakan usia. Kini ketiga korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan. Ada kujur. Sebuah minibus berwarna putih terekam kamera dashboard kendaraan lain ketika menerobos gerbang tol Cisalak 1, Depok, Jawa Barat. Mobil yang diduga dikendari seorang pria itu menerobos portal yang telah terbuka dengan cara memepet kendaraan lain di depannya. Tak hanya di gerbang tol Cisalak 1, mobil ini juga menerobos di gerbang tol Cimanggis 2 tanpa membayar dengan cara yang sama. Setelah berhasil melewati portal tanpa membayar, pengemudi langsung tancap gas. Petugas pun membenarkan aksi pelanggar di 2 gerbang tol tersebut dan telah mendapati identitas pemilik kendaraan yang telah dipindah tangankan kepada orang lain. Pengemudi diminta segera menyerahkan diri. Hasil pelacakan sudah dipindah tangankan atau sudah dijualbelikan kepada pengemudi yang saat itu mengenai tersebut. Kami himbau supaya bisa menyerahkan diri atau kami melaksanakan upaya-upaya pencarian. Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau kepada para pengguna jalan agar selalu menaati rambu lalu lintas, termasuk melaksanakan kewajiban membayar saat memasuki jalan tol untuk pemeliharaan jalan tol. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal membakar sejumlah bangunan semi permanen di area penyewaan truk di Jalan KKN, Petualangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin siang. Warga yang panik berhamburan ke tengah jalan. Kobaran api yang membesar membuat api merambat ke bangunan lainnya. Menurut warga, sempat terjadi ledakan saat terjadi kebakaran tersebut. Sebanyak 4 bangunan semi permanen hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Terdengar suara ledakan dan asap langsung besar, kabel juga langsung pada kebakar, lalu api besar dan kita juga langsung manggil hubungi untuk pihak damkar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 6 unit mobil pemadam dan 35 personil ke lokasi. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.